So on June 7th, I uploaded a teaching video for the three of you about the use of verbs followed by verb ing or to infinitive. Ya, jadi ini pada tanggal 7 Juni kemarin, Miss mengupload video pengajaran gitu, pembelajaran mengenai kata kerja, ya, kata kerja khusus yang hanya bisa diikuti oleh kata kerja dan tambahan ing, ya, verb ing seperti itu, atau to infinitive dan to infinitive, atau to diikuti verb 1. Dan juga bisa diikuti dua-duanya, gitu ya. That was our discussion on June 7th. And then on June 10th, I uploaded another teaching video about stative verbs or state verbs. Kemudian yang tanggal 10 Juni itu, Miss juga upload video pembelajaran lagi mengenai penggunaan stative verbs atau state verbs dalam kalimat. Ya, jadi state verbs itu adalah kata kerja yang aktivitasnya itu sifatnya fisikal atau tidak terlihat, tapi dia terjadi di dalam perasaan dan pikiran seperti itu ya. Kemudian state verbs ini ya juga memiliki beberapa kekhususan seperti itu. Misalnya dia untuk ketika menjadi posisinya jadi stative verbs itu tidak bisa diubah ke bentuk continuous. Jadi hanya bisa kalimat yang sederhana saja, misalnya simple past atau simple present seperti itu ya. Itu ringkasan dari dua pembelajaran terakhir. And then I also gave you some exercises. And now today we are going to be discussing the exercises gitu. Dan sekarang kita akan bahas latihannya atau tugasnya ya. Oke. Alright, so on June 7th, I already explained to you and gave you the examples on how to work on the exercise. And now we're going to continue. Dan sekarang kita akan lanjutkan, begitu ya. Jadi yang pertama untuk tugas yang A ini ya, complete the sentences using the verbs in brackets in the ing or to infinitive form. Lengkapi kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja di dalam kurung, ya, diubah menjadi ing verb atau to infinitive. Nah, ini cara taunya gimana? Kita harus melihat teorinya dulu ya. Nah, yang poin 3 ini. Gitu. Ya, poin 1, 2, 3 ini ya. Nah, ada beberapa kata kerja gitu ya yang diikuti verb ing saja, yang hanya bisa diikuti verb ing saja. Dan ada juga kata kerja yang hanya bisa diikuti oleh to infinitive atau to diikuti verb 1 biasa. Atau bisa juga kedua-duanya. Seperti itu ya. Oke, so now let's go to number 4 ya. Dogs don't enjoy bla 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 at home all day. Nah, ini anjing tidak suka titik-titik-titik di rumah sepanjang hari. Kemudian kata kerja yang ada di dalam kurung ini adalah be, yang artinya berada. Seperti itu ya. Nah, ini tinggal be-nya ini ya. Ini dia jadi to infinitive atau verb ing. Nah, ini cara taunya seperti apa? Kita harus lihat list dulu. Ini enjoy, ini termasuk yang mana? Oke. Ternyata enjoy ini masuk ke list yang only followed by verb ing. Hanya bisa diikuti oleh kata kerja, diikuti dengan ing. Ya, jadi bagaimana Kartika ini jadinya? Be jadi apa? Jadi being. Oke, very good. Being ya, being at home all day. What about number 5? Philip? Philip refused to listen to my advice. Oke, Philip refused to listen to my advice. Philip menolak untuk mendengarkan saran saya. Nah, kita lihat refuse di sini dia masuk di only to infinitive. Hanya bisa diikuti oleh to plus kata kerja. Ya, jadi di sini jadinya to listen. Philip refused to listen to my advice. How about number 6?
Did the hotel offer to change your room? Okay, very good. Did the To hotel, change. yeah, offer to change the room? Oke. Jadi offer di sini juga masuk ke kata kerja yang hanya bisa diikuti to infinitive ya. Did the hotel offer to change your room? Apakah hotel menawarkan kamu untuk mengganti kamar? Seperti itu ya. Oke, so what about number 7? Children love to go to the circus. Oke, love. Oke, sekarang kita lihat. Love itu masuk ke ini ya. Jadi love ini dia bisa dua-duanya ya. Bisa diikuti oleh verb ing atau to infinitive. Oke, jadi ini bisa children love to go to, boleh. Atau seandainya jadi going juga bisa, karena bisa dua-duanya. Children love to go to the circus. Children love going to the circus juga bisa. Now, Kartika, what do you have for number 8? We don't need. We don't need taking an umbrella with us. Oke, so need. Taking. Very good. So need di sini masuk ke yang diikuti oleh to infinitive ya. Ya, jadi need itu termasuk kata kerja yang kalau dia harus ditambahi kata kerja yang lain, maka kata kerjanya itu harus to infinitive atau to plus verb 1. We don't need to take an umbrella with us. With us ya, kita tidak perlu membawa payung bersama kita. And what do you have for number 9? You should avoid. We should avoid eating too many sweet things. Oke, very good. So avoid di sini masuk ke kata kerja yang hanya bisa diikuti oleh verb ing, gitu ya. Jadi you should avoid eating. Very good. You should avoid eating too many sweet things. Kamu harus menghindari ya makan terlalu banyak yang manis-manis ya. And what do you have for number 10, Kartika? The worker finished painting the house. Very good. Ya. Ini finish juga termasuk yang diikuti oleh verb ing ya. The workers finish painting the house. Para pekerja itu selesai mengecat rumah. Oke. Now we go to B. Rewrite these sentences using the correct forms of like and would like. Tulis ulang kembali kalimat-kalimat berikut ini menggunakan bentuk like atau dan would like. Ini misalnya ya, do you want a banana? Would you like a banana? I enjoy playing tennis. Ya, jadi ini sebetulnya kalimatnya ini kayaknya kurang tepat sih yang ngasih contohnya. Ya, ini mah harusnya kalimatnya tidak berubah jenisnya ya. Jadi I'd like ya atau I would like to play tennis. Nah, harusnya gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur dibuat interrogatif semua juga nggak apa-apa. It's okay. And Kartika, what do you have for number 3? Nah, nomor 3 ini, my dream is to be a chef. Impian saya atau cita-cita saya adalah menjadi juru masak atau chef. Seperti itu. Ini ya. Nah, jadi ini sedikit review would like atau kalau dipendekkan menjadi di like seperti ini. Jadi I'd like, you'd like ya. Itu adalah cara lain untuk mengatakan want atau might want. Biasanya sering dipakai di dalam bahasa pelayanan ya atau bahasa resmi gitu untuk memperhalus gitu. Jadi ketika kita bilang I would like to play tennis itu lebih halus daripada I want to play tennis atau I enjoy playing tennis gitu. Tapi ini karena I enjoy playing tennis ya, ini bukan sebuah intention atau offer. So you can also say I like playing tennis. I think ya. So I like playing tennis. Okay, and number 3, Kartika, what do you have for number 3?
I would like to be, my dream is to be a chef. Oke, kalau kita masukkan bentuk would like, jadi seperti apa? Kartika. I would like being a chef. Ya, ya, I would like to be a chef. Ya, I would like to be a chef. Very good. What about number 4? Do you want to see my paintings? Apakah kamu ingin melihat lukisan-lukisanku? Nah, kita perhalus menggunakan would like jadi gimana, Kartika? Would like to see my painting? Ya, would you like to see my paintings? Would you like to see my paintings? Would you like to see my paintings? Apakah kamu ingin melihat lukisan-lukisanku? Ya. And what about number 5? Going to the theater is interesting for us. Pergi ke bioskop itu menarik untuk kita. I'd like going to theater because it's interesting for Very us. good. Ya, boleh ya. I'd like atau I would like ya to go to the theater. Atau kalau misalnya like itu memang bisa dua-duanya ya. Boleh pakai ing juga bisa ya. Bisa I like to go atau I like going ya to the theater because it's interesting ya. Atau kalau ini for us ya mungkin ini lebih ke we ya. Tapi kalau I'd like juga boleh lah nggak apa-apa. Yang penting tahu bentuk formalnya ya, bentuk lebih polite-nya seperti apa. We'd like to go to the theater because it's interesting, or we'd like going to the theater because it's interesting. What about 6? Can I get you a drink? Mau diambilin minuman gitu. Would you like to give me a drink? Okay. Ya. Would you like? Can I get you a drink? Itu kan dia nawarin orang mau diambilin minum nggak gitu kan? Jadi gini aja. Would you like a drink? Gitu. Would you like a drink? Itu udah cukup. Would you like a drink? Itu artinya udah mau minum, gitu kan? Oke. Sekarang kita underline pilihan yang betul ya dari or short passage ini. Tuh. Underline the correct option. Most teenagers like oke, spending. Ini to spend juga bisa sih. Kan like bisa dua-duanya, ya kan? Tapi ini kan pilihannya hanya 2 aja. Most teenagers like spending time in front of the TV. But is it a good thing? Kebanyakan para remaja suka menghabiskan waktu di depan TV. Tapi apakah itu hal yang baik gitu ya? Is TV just a way of avoiding doing something more useful? Avoid pakai ing ya. Apakah TV itu adalah hanyalah satu cara aja? Satu cara saja untuk menghindari melakukan sesuatu yang lebih berguna atau bermanfaat. Some people think that most TV programs are not right for teenagers. Beberapa orang berpendapat bahwa kebanyakan acara-acara TV itu tidak tepat untuk para remaja. Teenagers need to have. Oke. Need ini ya harus diikuti oleh infinitive, ya kan? Oke, teenagers need to have better programs. Remaja itu butuh acara-acara TV yang lebih baik. Agrees producer Erica Johnson. Kata produser TV Erica Johnson menyetujui. Oke, so we will do the rest now, Kartika ya. So next, number 4. Our TV company promises, perusahaan-perusahaan TV kita berjanji Make educational programs which ya. teenagers will enjoy. Oke, very good. Ya, promise. Nah, promise di sini masuk ke yang diikuti to infinitive ya. Promise, promises, to make. Ya, yang ini. Yang correct yang ini. Ya, to make educational programs.
berjanji untuk membuat acara-acara TV yang menarik. Which teenagers will enjoy? Yang mana para remaja atau yang mana remaja akan suka to watch atau watching? To enjoy watching. Oke, will enjoy watching. Erika suggests. Erika berpendapat. Menciptakan a special channel for teenagers. Creating. Oke, suggest creating Creating. ya. Suggest creating. Special Menyarankan channel. untuk membuat ya atau menciptakan a special channel for teenagers. Saluran TV khusus untuk remaja. Teenagers want, remaja ingin menjadi berbeda. Nah, want diikuti to be atau being? To be different. Ya, ini termasuk yang ini ya, want diikuti to infinitive. To be different. Teenagers want to be different. Remaja ingin berbeda. So, a different channel is a good idea. Jadi, saluran TV yang berbeda itu adalah ide yang bagus. TV is a great way of learning. TV itu adalah cara yang luar biasa untuk belajar. Teenagers can learn. Remaja bisa belajar. Ya, learn ini to understand atau understanding? To understand. Ya, dia masuk di to infinitive ya. Jadi, learn to understand. Belajar memahami. The world. Can learn to understand the world. Remaja bisa belajar memahami dunia. Through television, melalui televisi. What do teenagers think? Bagaimana pendapat para remaja? Emily, 13, said. Emily yang usianya 13 tahun bilang, it's a bad idea. Itu adalah ide yang buruk. We have enough channels already. Kita sudah punya saluran-saluran TV yang cukup. I wouldn't like, karena saya tidak mau to see atau seeing. Ini ada like. To see. Yeah, I would like to see. I wouldn't like to see one more. Saya nggak mau nonton atau nggak mau nonton satu channel lagi gitu. Erika said. Erika bilang, we're planning the first program on this new channel next spring. Kita sedang merencanakan untuk menampilkan program remaja pertama kita di saluran baru ini musim semi yang akan datang. Nah, ini ada planning yang merencanakan. Plan ini diikuti to infinitive atau verb ing? To infinitive. To infinitive. Ini ya. Plan to show. Okay. Alright. Very good. Now we go to this one ini ya. Complete the email with the verbs from the box. Lengkapi email ini menggunakan kata kerja yang ada di dalam kotak. The verbs should be ing or to infinitive forms. Kata kerjanya itu bentuknya harus ing atau to infinitive. Oke? Okay? Let's go to number 1. Nah ini udah ya, ini kemarin ya. Ini ceritanya dia membeli aplikasi pembelajaran bahasa namanya Superlingo gitu karena merasa perlu belajar bahasa Arab untuk perjalanan bisnis gitu ya, untuk urusan bisnis lah. You promised as Arabic in 2 weeks. Anda berjanji kita bahasa Arab dalam waktu 2 minggu. Apa ini kira-kira? Yang tepat mungkin mengajarkan ya. Anda berjanji mengajarkan bahasa Arab kepada kita dalam waktu 2 minggu. Nah, mengajarkan kita ambil kata kerja yang ini teach, tapi di sini teach-nya ya, teach-nya ini dia jadi verb ing atau to infinitive. Nah, ini depannya ada kata kerja promise. Berarti kita harus cek dulu promise ini masuk ke kategori kata kerja yang harus diikuti kata kerja yang seperti apa, to infinitive atau verb ing seperti itu ya. So, what's the answer for the number 4, Kartika? Number 4,
Mhm. To you promise to get us Arabics in 2 weeks. Oke, promise. Ya, promise. Ini masuk di ini to infinitive ya. Jadi kita pakainya to teach. Nah, you promise to teach us Arabic in 2 weeks. Anda berjanji mengajarkan kita bahasa Arab dalam waktu 2 minggu. We started bla 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 a month ago and finished. Kita mulai bla 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 sebulan yang lalu dan selesai. Mulai apa ini? Mulai belajar, ya kan? Atau bisa juga kalau misalnya learn itunya learn sudah dipakai, berarti kita pakai kata kerja yang lain artinya sama. Kita bisa pakai kata study. Nah, sekarang study itu di sini verb ing atau to infinitive, Kartika? Infinitive. Infinitive. Kita lihat start ya. Dia masuk atau tidak di sini ya. Avoid enjoy finish yang mau dan bikin. Oh ya, ya masuk di itu. Bisa ini, bisa Oh, bisa infinitive dua-duanya Miss. ya. Bisa dua-duanya. Jadi ya Mm-mm. dua-duanya betul ya. We started studying. Boleh. Atau kita juga bisa bilang we started to study a month ago and finished. Sebulan yang lalu yang selesai dan selesai. Blah 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 to all the cities last week. And now we know nothing. Superlingo is useless. Nah, semua CD-nya minggu lalu. Dan sekarang kita nggak tahu apa-apa. Superlingo itu tidak berguna. The course was very difficult and boring. Pembelajarannya sangat sulit dan membosankan. Gitu. Berarti kalau CD itu pilihannya adalah menonton atau mendengarkan ya. Gitu. Nah, karena di sini tidak ada menonton, maka yang tepat adalah listen. Selesai, finish, ya, and finish, bla 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 to all the CDs last week. Dan selesai mendengarkan semua CD-nya minggu lalu. So, finish ini, what is the answer, Kartika? Number 6? Listening. Ya, oke. Listening. Ini masuk di kategori yang diikuti verbing ya. And finish listening to all the CDs. Oke. And now, Kartika, we go to number 7. We certainly didn't enjoy blah 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 hours translating poems from Arabic into English. Kita tentu saja tidak menikmati bla 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 berjam-jam ya dengan menerjemahkan puisi-puisi dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Jadi kegiatannya Superlingo itu CD-nya seperti itu. Didn't enjoy. Nah, ini kan tidak suka menghabiskan berjam-jam ya. Yang nampaknya yang paling tepat spend ya. Oke, nah sekarang enjoy ini dia diikuti verb ing atau to infinitive? Verb in. Ya, jadi Jadinya spending. oke. Very good. Now we go to 8. I was very angry, so my wife suggested saya sangat marah. Jadi istri saya Writing. menyarankan gimana? Writing. This Writing. email. Suggested writing this email to you, menyarankan saya untuk menulis email ini buat Anda. Ini suggest diikuti verb ing seperti itu ya. Please give us back our money immediately. Tolong kembalikan uang kita segera. We'd like it this week. Gimana ini? To hear. Hmm? It is week. Ya, gimana? To hear. Ya, Hear. benar. We'd like to hear it this week. Kita maksudnya to hear it this week tuh kita pengen dapat kabarnya ya. Kita pengen dapat kabar atau jawaban dari keluhan ini minggu ini gitu. Ya, tapi kemudian ini ada
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oh, ini to hear kayaknya lebih tepat untuk yang bawahnya ya? Ini ya? We hope to hear from you soon, ya kan? Nomor 10. We hope to hear Oh ya, bisa from you nih. soon. Ya, kami harap akan mendengar kabar dari Anda segera. Yang ini. Kalau ini nampaknya dia minta refund kan? Minta uangnya kan? Berarti we'd like to, kita pengen dapat uangnya minggu ini. Nah, kayaknya yang paling tepat get. Cuman ini to get atau getting? To get ya. We'd like to get it this week. Kita pengen dapat refundnya minggu ini. Gitu. We hope to hear from you soon. Dan kita berharap akan mendengarkan kabar dari Anda segera. Gitu. Okay. So this is the first discussion about the verbs followed by a verb ing to infinitive or both. And now I think let's continue our discussion about state verbs. Nah, sekarang selanjutnya kita kayaknya mendiskusikan tentang tugas yang berhubungan dengan stative verb ya. Oke. Di situ sudah kelihatan Kartika state verbs ya. Oke. So, masih ingat Kartika what is state verbs? Pengertian dari state verbs itu apa? It's okay, it's a matter of understanding, so you may say it in Indonesian language. Boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi stative verb itu apa, Kartika? Kita kerja fisik yang terjadi pada perasaan dan pikiran. Nah, betul. Jadi ada beberapa aktivitas di dalam bahasa Inggris ya, atau ada beberapa aktivitas, konsep aktivitas ya, yang dia aktivitasnya itu tidak bisa dilihat secara fisik oleh kita, tapi terjadi di dalam pikiran, perasaan, atau hanya bisa dirasakan oleh panca indera seseorang, kayak gitu ya, semacam itu. Nah, ini sudah listnya udah ada di sini gitu. Nah, ciri-cirinya state verbs ini adalah dia tidak bisa diubah ke bentuk continuous. Tapi Kartika, ada kalanya state verbs ini berubah menjadi action verbs. Ada kalanya state verbs ini berubah jadi ya kata kerja yang terlihat aktivitasnya. Nah, itu nanti ada penjelasan lebih lanjutnya ya. But now let's discuss the exercise first. Nah, sekarang kita bahas tugasnya dulu ya. Ini ya. Match the beginnings to the correct endings. Pasangkan kalimat yang sebelah kiri dengan lanjutannya di kanan. Nah, ini misalnya number 3 ya. Let's go to number 3, Kartika. The left and right sides of, oh ini udah ya. 4 ya. Scientists think, para ilmuwan berpikir. Gimana? Nah, Yang scientists. mana ya, Miss? Oke, atau kita kerjakan yang mudah dulu. The brain needs, kan? Humans have a very complex brain. Manusia memiliki otak yang sangat kompleks. The brain is for 75% water. Otak itu terdiri dari 75% air. The left and right sides of the brain have different ways of working. Bagian otak kiri dan kanan memiliki cara kerja yang berbeda. Now let's go to 4. Scientists think. Para ilmuwan berpikir, titik, 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 titik. And then number 5, nomor 5 dulu, kita skip dulu ya. The brain needs, otak itu butuh, apa ini kira-kira? Number 5? Oxygen to survive. Nah, Si. yeah, very good. The brain need oxygen to survive. Otak itu butuh oksigen untuk bertahan. With the right side of the brain, dengan otak bagian kanan, you see, Anda melihat, kalau kanan itu biasanya kan berhubungan dengan seni gitu ya.
berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kreativitas gitu, bukan ilmu pasti kayak science, math, physics, chemistry itu kan otak kiri ya biasanya ya, hal-hal yang sifatnya fixed gitu. Sedangkan kreativitas itu ya, art, seni itu masuk ke right brain, otak bagian kanan. Nah, ini kira-kira apa? Berarti colors. Mhm. B. Ya, see, colors. And what about 7? With the left side of the brain, Word and numbers. ya betul. Dan dengan otak bagian kiri kita Anda mengenali angka, huruf dan angka. Ini yang belum jadi pilihan apa ini? 4, 5, 6, 7. The brain has two halves. Oke. Scientists think the brain has two halves. Jadi otak itu memiliki dua belahan. Very good. Now let's see B ya. Underline the correct option. Nah, ini yang belum. Nah, ini tinggal di garis bawahi aja mana yang betul gitu ya. It's number 6 now because number 1 to 5 have been done for you. So what is number 6, Kartika? My parents, ya, orang tua saya tidak memahami itu don't understand atau are not understanding why I want to stop the piano lessons. Orang tua saya tidak memahami kenapa saya ingin berhenti les piano. Pakai stative verb Don't understand. understand. Ya, Don't understand. ya betul. Jadi dia tidak bisa continuous ya. Harus seperti ini. Don't understand. Oke. Number 7. Ya, apa kamu ingat that day we spent in Capri? Do you remember? Ya, do you remember pasti ya. Dia terjadi dalam pikiran gitu. Oke. Number 8. Do computers become atau are computers becoming more difficult to use? Apakah komputer menjadi semakin sulit untuk digunakan? Nah, ini ada nggak di sini? Dia masuk stative verb nggak? Nggak ada ya. Tidak ada become di sini, berarti become bukan termasuk stative verb. Artinya, ya ini kan terus semakin become itu kan semakin menjadi itu sebuah progres ya, sebuah perubahan atau hal-hal yang menuju perubahan seperti itu, kayak menjadi semakin sulit gitu kan dia mengalami perubahan atau sedang dalam fase perubahan. Nah,